Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Pasal yang ke-50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan seperti sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, suatu kali ada seorang pemuda dewasa muda berusia 28 tahun. Pemuda berusia 28 tahun ini memiliki satu kepahitan yang begitu berat atau begitu besar terhadap atasannya. Sebab 3 atau 4 tahun yang lalu atasannya ini pernah memecatnya dengan cara yang tidak baik. Atasannya ini bahkan memfitnah dan menjelekkan kinerjanya selama bekerja di tempat tersebut. Bahkan tidak berhenti di sana, ketika pemuda ini melamar di tempat yang lain, atasannya ini selalu memberikan rekomendasi yang jelek. Dan tidak jarang mempengaruhi orang lain untuk menilai jelek pemuda ini. Dan ada banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh atasannya yang akhirnya membuat hati pemuda ini tersakiti. Selama 3-4 tahun pemuda ini menyimpan rasa sakit yang begitu besar terhadap atasannya sendiri. Setiap kali bertemu dengan atasannya, pemuda ini langsung meledak-ledak emosinya. Semua luka lama terngiang-ngiang dan satu kalimat yang selalu terucap darinya, aku sangat membenci atasanku itu. Rasanya aku ingin sekali membalaskan dendamku atas sakit hati yang aku rasakan ini. Ini membuktikan ada satu sakit hati yang besar yang dirasakan pemuda ini terhadap atasannya yang berbuat tidak baik kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti pernah berada di posisi pemuda ini. Ketika kita disakiti, dikhianati, dicurangi, dikecewakan, dan diperlakukan gak adil oleh seseorang atau sekelompok orang, pasti muncul rasa tidak terima. Atau muncul rasa tidak suka di dalam diri kita, bukan? Seperti yang dirasakan oleh pemuda dewasa muda itu. Rasanya kita juga ingin membalaskan apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Rasanya kita ingin membuat mereka merasakan sakit hati yang kita rasakan supaya impas. Kalau belum balas dendam atau kalau dia belum merasakan rasa sakit yang kita rasakan, rasanya itu belum afdol atau kita belum puas kalau dia belum merasakan itu. Tapi kalau kita sudah balas dendam dan orang yang menyakiti kita juga akhirnya merasakan sakit hati yang kita rasakan, pasti kita akan mengalami satu rasa yang puas.
Dan kita akan membenarkan diri dengan berkata, rasain kamu pantas menerima itu. Karena kamu yang lebih dahulu melakukan itu. Bukankah itu yang sering sekali terjadi dan kita lakukan dalam hidup kita? Namun Bapak Ibu yang terkasih, pembalasan dendam bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan menginginkan agar setiap umatnya belajar untuk melepas pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti atau melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Slide bisa di next. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, agar setiap orang bisa mengampuni. Tuhan menginginkan agar setiap orang melepas pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukainya. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh kita secara manusiawi, Bapak Ibu. Daging kita pasti menuntut kita untuk balas dendam karena itu kepuasan secara dagingnya. Namun bukan pula hal yang mustahil untuk kita lakukan jika kita sungguh mau membuka hati untuk mengampuni. Seperti hal yang dapat kita lihat di dalam teks yang baru saja kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti pernah berada di posisi pemuda yang tadi. Seperti di teks yang kita baca pada malam hari ini. Di mana Yusuf pada saat itu juga pernah berada di posisi di mana ia mengalami satu kekecewaan besar, dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yusuf ini memiliki satu masa lalu yang tidak baik, atau begitu masa lalu yang gak mudah untuk ia lalui, atau bisa kita katakan pahit. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Kok Yakub ayah mereka nampaknya lebih mengasihi Yusuf sehingga menimbulkan iri hati kepada saudara-saudaranya. Mereka juga bahkan pernah mau membunuh Yusuf, tetapi pada akhirnya enggak jadi, tetapi mereka menjual Yusuf kepada para pedagang yang mau ke Mesir. Nah, sesampainya di Mesir, dia dibeli oleh Potifar dan menjadi orang kepercayaan Potifar. Tetapi penderitaannya tidak berakhir di sana. Ia kembali lagi mengalami satu kekecewaan di mana istri Potifar memfitnah dia karena dia tidak mau mengiyakan apa yang diinginkan oleh istri Potifar, yaitu godaan. Sehingga akhirnya ia difitnah dan dipenjara. Hingga suatu waktu pahitnya masa lalu yang ia rasakan berbuah manis. Dia pun dikeluarkan dari penjara dan menjadi kepercayaan Firaun. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 43b dikatakan di sana, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, setelah mereka dewasa dan sesudah berpisah sangat lama sejak kejadian, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke para pedagang yang pergi ke Mesir. Akhirnya dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Suatu kelaparan besar melanda segala negeri pada saat itu, yang akhirnya membuat saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir untuk mencari persediaan makanan. Di awal pertemuan mereka, seperti yang kita ketahui, Yusuf tidak langsung memperkenalkan siapa dirinya. Tetapi pada akhirnya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 45, setelah beberapa hal yang terjadi, akhirnya Yusuf memperkenalkan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyuruh saudara-saudaranya untuk memanggil Yakub dan membawa Yakub dan tinggal bersama dengan mereka dan dengan Yusuf di Mesir. Yakub dan saudara-saudaranya ia bawa untuk tinggal bersama dengan dia dan ia pelihara di Mesir. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kemudian ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di dalam teks yang kita baca pada malam hari ini.
Kalau kita perhatikan di dalam konteks ini yang terjadi setelah Yakub ayah mereka meninggal. Dan juga sesudah 17 tahun setelah Yusuf membawa mereka pindah ke Mesir. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, secara eksplisit firman Tuhan katakan kalau ternyata saudara-saudara Yusuf ini masih berpikir kalau Yusuf masih menyimpan dendam terhadap mereka. Bahkan mereka berprasangka buruk di ayat yang ke-15 kalau Yusuf ini akan membalaskan dendam kepada mereka setelah ayah mereka meninggal. Sehingga mereka menyuruh seseorang untuk memberikan satu pesan hoax kepada Yusuf di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17a. Tentu ini bukan pesan daripada ayah mereka. Kalau ini dari ayah mereka, harusnya ayah mereka sudah menyampaikan lebih dulu sebelum ia meninggal kepada Yusuf. Tetapi banyak para penafsir mengatakan bahwa ayat 16 hingga 17a ini hanya sebuah pesan hoax yang disampaikan oleh saudara-saudaranya agar Yusuf mau berbelas kasih kepada mereka. Bahkan tidak hanya itu. Selain mereka menyampaikan pesan hoax ini, mereka juga datang kepada Yusuf pada saat itu. Mereka datang kepada Yusuf di ayat yang ke-18. Mereka datang dan bersujud kepada Yusuf, katanya, kami datang untuk menjadi budakmu. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ini merupakan preseden dari kisah yang pernah terjadi di dalam Kejadian 27. Di mana Esau yang mau membunuh Yakub, dan Esau berkata pada saat itu, aku akan membunuh kalau Ishak ayah mereka sudah tiada. Sehingga presiden inilah yang akhirnya membuat mereka juga berpikir bahwa ayah mereka sudah meninggal, maka Yusuf bisa saja berbalas dendam kepada mereka dan melakukan penghakiman kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu? Apakah ia lalu berespon, oke, ini satu kesempatan yang pas untuk aku membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku ini. Biar mereka merasakan penderitaan yang juga pernah aku rasakan. Apakah demikian Bapak Ibu? Tidak. Dia sama sekali tidak mengambil kesempatan itu untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru ia melakukan hal yang berbeda. Di ayat yang ke-17b dikatakan, lalu menangislah Yusuf. Lalu menangislah Yusuf ini yang mana menurut para penafsir dia menangis karena dia nggak habis pikir. Kok bisa saudara-saudaranya berpikir kalau dia sejahat itu? Padahal dia sudah begitu baik kepada saudara-saudaranya. 17 tahunnya memelihara saudara-saudaranya di Mesir. Dia memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Dan dia menunjukkan kasihnya selama ini kepada mereka. Masakan itu gak cukup untuk membuktikan kalau dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga hal itu membuat dia menangis. Kenapa saudara-saudaranya begitu berprasangka buruk terhadap dia? Dan setelah menangis, dia juga menenangkan saudara-saudaranya dengan berkata, jangan takut sebanyak 2 kali di ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21a. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian ini Yusuf seolah-olah ingin menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu, sungguh sudah ia ampuni. Karena dia tahu itu semua adalah bagian di dalam rencana Allah. Bahkan kata jangan takut yang ia gunakan di sini juga menegaskan dengan tulus bahwa ia sudah mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya seturut dengan kehendak Allah. Sehingga jangan ada lagi prasangka buruk atau pandangan negatif yang berpikir kalau Yusuf dendam kepada mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia sungguh mengungkapkan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, secara gamblang firman Tuhan memperlihatkan kepada kita sekali lagi teladan Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya.
Sekalipun saudara-saudaranya begitu menyakiti dia, mengecewakan dia, mengkhianati dia, tetapi selalu ada ampun atau maaf yang ia berikan kepada mereka. Bukankah ini kemudian membuat kita bertanya-tanya, apa sih yang membuat Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya? Atau kenapa Yusuf ini mampu mengampuni saudara-saudaranya? Kita akan lihat yang pertama, poin yang pertama. Alasan pertama yang membuat Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, karena Yusuf tidak memposisikan dirinya sebagai Allah. Di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yusuf diperlakukan buruk, dia sama sekali nggak membalaskan dendam itu. Karena dia menyadari betul siapa dirinya di hadapan Allah. Sehingga ia katakan, sebab aku inikah pengganti Allah. Di bagian ini dia betul-betul sadar kalau pembalasan sejati bukanlah haknya, tetapi hak Allah. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat pembalasan itu kepada Allah, kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau dia memposisikan dirinya sebagai Allah pada saat itu yang berhak untuk melakukan pembalasan, mungkin saja Yusuf pada saat itu ketika saudara-saudaranya datang sembah sujud kepadanya, mungkin dia akan berkata, this is a payback. This is a payback time. Atau ini adalah waktu yang tepat untuk aku membalaskan dendam. Untuk aku membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku. Tetapi dia sama sekali tidak melakukan itu. Bisa saja saat itu dia bisa melakukan, menghakimi saudaranya karena dia memiliki satu kuasa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu bahwa pembalasan adalah hak Allah. Dan bagiannya adalah melepas pengampunan, bukan membalas dendam. Bapak Ibu yang terkasih, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sekalipun kita ditindas, diperlakukan tidak baik, disakiti, tetapi kita tidak punya hak untuk melakukan pembalasan dendam. Atau menghakimi orang yang menyakiti kita. Jangan sampai kita bersembunyi di balik kalimat, dia yang salah kok, dia yang mulai duluan kok. Atau kita playing victim, seolah-olah kita adalah korban yang paling menderita dan bersikap seolah-olah kita korban yang wajar untuk melakukan pembalasan dendam. Wajar saja aku korban. Sehingga kita merasa aku pantas untuk melakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa pembalasan sejati bukanlah hak kita. Tetapi hak Allah di dalam waktu dan kehendaknya. Seorang teolog bernama Karl Barth pernah berkata demikian. Let God be God, let man be man. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan dan kita manusia tetap menjadi manusia. Biarlah Tuhan mengambil posisinya sebagai Tuhan, yaitu pembalasan dendam itu, dan kita sebagai manusia tetap menjadi manusia dan mengambil bagian kita, yaitu mengampuni sesama kita. Dengan pemahaman yang demikian kita akan lebih mudah dan mau terbuka untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mau mengampuni mereka karena kita tahu pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Allah semata. Alasan yang kedua yang membuat Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, karena Yusuf mampu melihat dari kacamata iman. Di ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua menjadi alasan mengapa Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Karena ia mampu melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dari kacamata iman di dalam Tuhan. Di dalam bagian ini, Yusuf dengan pemahaman iman yang tepat mampu melihat
bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya di masa lalu, sekalipun ia disakiti, ia dikecewakan, ia diperlakukan tidak buruk, tetapi dia paham itu adalah bagian besar dari rencana Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah pemahaman iman ini yang juga seharusnya kita miliki ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dikhianati, dikecewakan oleh keluarga kita, pasangan kita, anak kita, rekan kerja kita. Kita harus belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam bagian dari providensia Allah. Atau di dalam bagian rencana Allah untuk menggenapi kehendaknya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan terjebak di dalam meratapi. Kenapa harus aku yang tersakiti? Kenapa mereka begitu jahat? Kenapa dan kenapa? Tetapi kita mampu melepas pengampunan itu kepada orang yang menyakiti kita. Karena kita tahu ini bagian dari rencana Allah. Seorang penulis buku teologi bernama Charles Window pernah mengatakan, hidup ini hanya 10% tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi 90% tentang bagaimana kita meresponi itu atau bagaimana kita bereaksi. Dan biarlah 90% tentang respon dan reaksi kita itu adalah dari kacamata iman di dalam Tuhan. Sehingga pengampunan itu mungkin untuk kita lakukan. Karena kita melihat bahwa ketika orang menyakiti kita, ketika orang melukai kita, ketika pasangan kita mengecewakan kita, Tuhan memiliki rencana atas hidup kita. Bukan satu rencangan kecelakaan, tetapi rencangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Sehingga hal itu memampukan kita untuk mengampuni. Dan hal yang ketiga, alasan mengapa Yusuf mampu mengampuni. Yaitu karena Yusuf mampu mengerti panggilan Allah di dalam hidupnya. Alasan ketiga dan terakhir inilah yang mampu membuat Yusuf melepas pengampunan kepada saudara-saudaranya. Karena ia mengerti apa panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 20b hingga 21a berkata demikian. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya di balik segala hal buruk yang ia rasakan, di balik kekecewaan yang ia terima, di balik segala masa lalu pengkhianatan yang diberikan kepadanya, ia sadar betul bahwa Tuhan sedang merenda dan mempersiapkan dia untuk satu pekerjaan dan panggilan mulia, yaitu menjadi berkat bagi suatu bangsa yang besar dan bagi keluarganya sendiri. Dengan pemahaman ini dia mampu melepas pengampunan kepada saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dia. Dia tahu betul bahwa semua bukanlah kebetulan. Makanya dia tidak membalaskan dendam itu. Maka dia tidak membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi membalaskan kejahatan itu dengan satu kebaikan. Karena dia tahu Allah memanggilnya untuk itu. Untuk melakukan satu panggilan yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini yang pun seharusnya kita miliki? Menjadi alasan kita mengapa kita harus mengampuni orang di sekitar kita. Bahwa kita pun memiliki satu panggilan mulia dari Allah. Yaitu dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Mungkin dulu saat ini kita diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh rekan kerja kita, kita dikhianati. Kita dikecewakan, kita diperlakukan tidak adil. Kita difitnah, kita dicaci maki. Kita dicurangi dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita bangkit dengan melihat bahwa Allah mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik melalui hal-hal buruk yang kita lakukan untuk mencapai satu panggilan mulia
demi kemuliaan bagi namanya. Agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk melepas pengampunan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena Allah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang menyakiti kita. Sehingga ketika kita melepas pengampunan kepada mereka, mereka boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, seperti ilustrasi yang pertama tadi yang sempat saya katakan. Pemuda tadi yang begitu dendam kepada atasannya. 3-4 tahun selanjutnya, akhirnya dia memberanikan diri untuk datang kepada atasannya dan mengatakan, aku mengampuni engkau. Dia mau mengampuni atasannya karena dia melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan satu rancangan terbaik dalam kehidupannya. Karena ia melihat bahwa ada satu rencana yang terbaik dalam kehidupannya yang Tuhan siapkan. Dan karena ia menyadari bahwa pembalasan bukanlah haknya. Kalau dia terus menyimpan kebencian itu, dia akan semakin terpuruk. Ada satu kisah yang memberkati saya akhir-akhir ini, yaitu kisah dari ayah almarhum Brigadir J. Satu ketika ayah Brigadir J ini mengatakan, aku sudah mengampuni Brada E yang sudah menembaki anakku hingga meninggal. Ini satu kalimat yang begitu kuat sekali. Dan ia katakan, ia mampu mengampuni. Karena ia tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Dan itu adalah yang dikehendaki Tuhan untuk ia lakukan. Bukan hal yang mudah untuk ia lakukan. Tetapi bukan juga hal yang mustahil. Ketika ia mau membuka hati dan melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Sehingga ia mampu melepas pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti atau bahkan membunuh anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, saya merindukan pada malam hari ini kita sungguh-sungguh memiliki hati yang mau mengampuni. Kita cross check diri kita saat ini, siapa yang pernah menyakiti kita? Apakah itu pasangan kita? Mereka menyakiti kita dengan kalimat mereka. Mereka merendahkan kita. Istri kita merendahkan kita, menganggap kita suami yang tidak becus. Kita mungkin merendahkan istri kita sampai akhirnya istri kita terlukai. Atau bahkan anak kita menyakiti kita. Rekan kerja kita melukai kita dengan berbagai hal. Dengan ucapan mereka, dengan tindakan mereka. Yang akhirnya membuat kita terluka. Tetapi pada hari ini kita belajar untuk memiliki hati yang mengampuni. Karena apa? Karena kita tahu pembalasan bukanlah hak kita, tetapi hak Allah. Dan kita melihat bahwa segala luka yang kita alami hari ini, Tuhan sedang merendahnya untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kehidupan kita. Bahkan mungkin Tuhan sedang merancangkannya untuk memanggil kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai dendam, amarah, sakit hati itu terus mengikat diri kita. Seperti rantai yang mengikat kaki kita. Semakin kita berjalan, semakin kaki kita terluka. Karena rantai itu terus kita bawa. Tapi biarlah kita putuskan rantai itu sehingga kita bisa berlari dengan kencang dan berjalan dengan begitu lega. Karena pengampunan sudah kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa.